pembacaan doa program studi. Yang keempat adalah diserahkan kepada moderator dan kita masuk ke acara inti. Dan kelima akan ada sesi tanya jawab oleh pemateri dan audiens. Oke, mari kita masuk ke rangkaian acara di pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menundukkan kepala sembari bermunajat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala agar acara hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Berdoa yang saya akan bacakan adalah sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Islam. Bagi adik-adik atau teman-teman yang beragama non-muslim bisa ikut menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini tidak ada kata yang patut kami sebut selain puja dan puji-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu lah sehingga ya Allah ya Rabbi, mudahkan dan lancarkanlah acara ini. Jadikanlah acara ini sebagai madrasah ilmu bagi kami, bagi nusa, bangsa dan negara. Ya Allah Rabbi, di pagi hari ini tidak lain kami mengharapkan ridho dari-Mu, manfaat ilmu dari-Mu ya Allah. Sungguhnya Engkau yang maha kuasa, lagi maha mengampuni. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pendahulu, pemimpin dan pahlawan kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah Rabbi, ampunilah dan lancarkanlah acara ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak Abdul Sumarlin SEMM untuk memberikan sambutan dan arahannya. Dan tempat kami persilakan KPS. Pak KPS, Pak Abdul Sumarlin. Pak Abdul Sumarlin. Pak Sumarlin. Halo, silakan Pak. Tes. Ya. Terima kasih Pak Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu pada webinar kali ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fahrul Rizki sebagai pemateri dari Pegadaian. Yang saya hormati unsur pimpinan beserta jajarannya yang turut serta hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen STIE YPUP Makassar. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iksan Baso SEMM sebagai moderator. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Fuad Randi SEMM sebagai MC beserta adik-adik mahasiswa program studi manajemen STIE YPUP Makassar. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada webinar terakhir atau seri ke-7 dari pelaksanaan mata kuliah pemagangan. Hadir sebagai pemateri pada hari ini Bapak Muhammad Fahrul Rizki SA MKM dengan tema Smart Finansial untuk Generasi Pandai Milenial. Adapun yang perlu saya sampaikan, yang mana pelaksanaan mata kuliah pemagangan itu sebelum pandemi kita laksanakan dengan cara berkunjung ke beberapa perusahaan dan industri yang ada di
Kota Makassar. Tapi karena masih pandemi, sehingga kita mengubah bentuk dengan webinar Zoom sebanyak 7 kali. Adapun tujuan mata kuliah pemagangan ini dilaksanakan dalam rangka membandingkan antara teori di bangku kuliah dan pelaksanaannya di perusahaan maupun industri dan instansi pemerintah. Perlu juga saya sampaikan mata kuliah pemagangan ini merupakan mata kuliah yang wajib diprogramkan bagi mahasiswa semester 7 program studi manajemen dengan bobot 1 SKS. Dan untuk ini saya berharap kepada adik-adik mahasiswa agar dapat menyimak baik-baik dan proaktif dari ini materi yang diberikan dari Bapak Muhammad Fahrul Rizky SA MKM. Saya pikir itu penyampaian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Fahrul Rizky yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar mahasiswa manajemen di YPUP Makassar. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Fuad Randi SEMM. Oke, terima kasih Pak KPS, Pak Abdul Sumarlin SEMM. Mungkin untuk lebih efisiensi waktu, kita masuk ke acara inti, yaitu seri Pak Ihsan Basso SEMM. Silakan Pak Ihsan, mungkin untuk bisa mengambil alih jalannya webinar kali ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad dan Pak Kaprodi. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas atau bagaimana Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa? Jelas Pak, jelas suaranya Pak. Oke. Baik, kita masuk ke sesi pemateri ya. Alhamdulillah sudah berada di Zoom kita pada hari ini Bapak pemateri dari Pegadaian Makassar, Bapak Muhammad Fahrul Rizky. Beliau adalah Asisten Branch Manager Deputi 1 Pegadaian Makassar. Assalamualaikum Pak Fahrul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, baik, sehat demi adik-adik YPUP ini. Semangat harus. Iya, mohon maaf tadi ada menunggu sedikit ya karena ada gangguan teknis di jaringan kami. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya persilahkan ke Pak Fahrul untuk menyampaikan materinya. Mungkin bisa dijadikan co-host mungkin Pak Fahrul, Pak Sumarlin. Mau di-share materinya dari sini Pak atau mau share sendiri Pak Fahrul materinya? Ada di Pak Fuad kali. Berarti mau di-share dari host, Pak Fahrul sudah jadi host Pak Ihsan. Pak Fahrul bisa boleh. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sumarlin, Pak Fuad, Pak Ihsan, Bu Husna, Bu Helmi, Bu Astuti, dan teman-teman akademisi lainnya YPUP yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu ya. Dan adik-adik yang saya cintai semua, yang saya sayangi, adik-adik mahasiswa-mahasiswi YPUP. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya, meskipun secara virtual, dan ya di sini tadi kendalanya offline dan online itu ada plus minusnya lah. Online bisa di mana saja, tapi biasa terkendala sama jaringan yang membuat kita mundur hampir setengah jam lebih ya. Mundur, tapi insya Allah kita akan menyampaikan materi, teman adik-adik bisa menerima dengan baik.
Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bapak, Ibu, Pak Iksan, mungkin jelas, Pak? Jelas, Pak Fahrul, jelas. Ya, silakan dimulai, Pak. Oke, mohon izin share screen ya, teman-teman semua. Sudah adakah tampilannya? Ya, sudah tampil, Pak. Oke. Baik, hari ini kita akan webinar ya, untuk sekitar berapa jam ini Pak Iksan? Waktunya? Waktunya kurang lebih 1 sampai setengah jam, Pak Fahrul. Oh ya, sip. 1 sampai, karena saya ada kegiatan juga di Hotel Maleo. Oke, siap. Oke, hari ini kita membawakan tema Smart Financial untuk generasi pandai milenial. Jadi Smart Financial itu sangat dibutuhkan untuk bekalan adik-adik semua, khususnya yang sudah semester 7 ya, sudah pemagangan. Saya baca nanti mungkin saya selipkan untuk persiapan menghadapi dunia kerja juga sedikit. Dan sebelumnya mungkin kalau sudah dilihat dari background ya, virtual background saya sudah kentara ya, dari mana ya? Dari Pegadaian area Makassar 1, betul. Dan maka itu saya perkenalkan diri juga, saya Muhammad Fahrul. Untuk kemarin sudah diminta sama Pak Fuad ya, kurikulum vitae. Saya bilang enggak usah kurikulum vitae, jangan terlalu resmi, terlalu formal. Saya Fakultas Hukum, strata 1-nya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Magister Penotariatan di Unhas, dan pengalaman kerja juga sudah pernah di Bank Danamon Indonesia sebagai legal officer, Bank Maybank Indonesia sebagai funding eksekutif, dan alhamdulillah sekarang sudah di PT Pegadaian Persero di bagian risk asuransi. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama adik-adik, ada yang nyambi kerja sambil kuliah mungkin? Sini monitoring. Italia, Bu. Tolong di mahasiswa mahasiswi Parkir itu sini. Ada yang sambil kerja kan, di era sekarang ya, baru kebanyakan kuliah kita kebanyakan online nih. Jadi bisa nyambi sambil kerja, sambil ikut mata kuliah secara online atau Zoom yang saat ini kita sedang langsungkan. Adik-adik semua ada yang sambil kerja mungkin atau magang? Ada, Pak. Siapa? Coba. Siapa? Di mana? Atas nama di Ayu di KFC Ratulangi, Pak. KFC Ratulangi. Jadi jam kerjanya enggak mengganggu ya, waktu untuk Zoom atau kuliah? Kalau jam kerjanya saya ambil shift sore sampai jam 12 malam. Ya, luar biasa teman-teman yang bisa menyempatkan untuk kerja dan kuliah, itu sangat luar biasa. Apresiasi buat Ibu Dia Ayu. Di Pegadaian itu kita ada program magang juga. Kami sudah terima ada 10 orang dari macam-macam universitas Bosca. Sekarang ada dari Nitro, Univa. Saya belum pernah dapat sih dari YPUP. Jadi ini sistemnya dia dimagang dan kontrak langsung di kantor pusat Pegadaian dan dapat gaji, tetap dapat transportasi dan uang makan. Nanti mungkin komunikasi sama Pak Sumardi, Pak, mahasiswa YPUP tidak pernah magang di Pegadaian. Oke, lanjut. Saya ulang lagi, perkenalkan nama saya Fahrul. Sudah berkeluarga seperti di slide ya, anak sudah 2,
Alhamdulillah, semua saya akan sharing mungkin pagi ini karena bukan saya lebih atau bukan saya lebih paham, tapi sekedar sharing aja. Karena kata Pak Sumarlin pernah tanya saya, jadikan semua tempat adalah kelas, jadikan setiap orang adalah guru, katanya Pak Sumarlin. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, saya betul dari PT Pegadaian Persero, salah satu BUMN di Indonesia ya, yang bergerak di core value-nya itu, core bisnisnya itu adalah sistem gadai. Gadai yang menitipkan barang, dapatkan uang. Nah, Pegadaian ini sudah berdiri dari 1901 dan tentunya diawasi oleh OJK. Kita sudah ada 4.000 lebih outlet se-Indonesia, jadi sudah cukup senior lah di antara BUMN lainnya. Nah, next kita. Nah, pandemi COVID-19 datang. 2 tahun ya kita COVID ini kita jalani dari awal 2020, akhir 2019, 2020, sampai sekarang kita masih terkena dampaknya, mau itu kalangan atas, menengah, atau bawah, semua sektor kena, mahasiswa juga utamanya kena karena mahasiswanya ini lain semua kan, ini dampak dari COVID-19. Selanjutnya peran Pegadaian di masa pandemi ya. Pegadaian ada yang pernah ikut nonton YouTube-nya Pegadaian Peduli, Clarity Concert, atau support untuk tenaga medis. Jadi ada yang pernah ikut enggak Clarity Concert ini? Kita pernah bikin di akun YouTube ya, YouTube Pegadaian. Jadi ketika teman-teman subscribe itu akan terekam atau dikonversi ke uang sebagai sumbangan dari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman subscribe itu sudah mewakili untuk melakukan kontribusi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, ini dari kita dana CSR, support tenaga medis, kita juga menyediakan hotel untuk teman-teman yang terisolasi ya, terdampak positif COVID, kita isolasi, kita sediakan tempat namanya di Hotel Pesona. Di sini Jalan Mapanyuki, sekarang ganti nama jadi Hotel Khas. Sebelumnya ada yang sudah pernah ke Pegadaian? Bapak Ibu, Pak Sumarlin sudah pernah ke Pegadaian, Pak? Belum pernah, Pak? Pak Ihsan mungkin? Alhamdulillah sudah pernah Pak Farul ya. Sering saya, kalau saya Pak Farul sering. Sering karena gade atau karena ada yang dilihat, Pak? Saya termasuk nasabah Pegadaian juga, Pak Fahrul ya. Jadi sudah cukup lama sudah cukup lama saya menggunakan Pegadaian sebagai solusi ya, solusi finansial saya. Mengatasi masalah tanpa masalah slogannya, Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, silakan. Nah, ini kita langsung back to topik ya. Smart finansial untuk generasi pandai milenial. Nah, ada beberapa impian para milenial itu. Jadi total responden menurut sumber IDN Timex tahun 2019. Jadi kalau saya berbicara di teman-teman akademisi, para dosen, para mahasiswa-mahasiswi harus ada sumber datanya. Jadi ini sumber datanya dari IDN Timex tahun 2019 bahwa mimpi para milenial itu terbagi dari beberapa. Ada yang ingin membahagiakan orang tua, ini total responden paling banyak. Ini kedua, memiliki rumah. Ketika adik-adik atau teman-temanku semua
sudah bekerja ya, tentunya memiliki penghasilan kayak Ibu Dia Ayu, sambil kerja sambil kuliah, jadi usaha entrepreneur sukses, pekerjaan. Nah, ini biasanya untuk di adik-adik ini semua ketika lulus kuliah, dia pasti, saya dulu merasakan juga bahwa ketika kita sudah kuliah, kita agak cemas ya dengan dunia kerja untuk pendaftaran. Dan biasanya kalau adik-adik semua ini, teman-teman atau yang baru lulus, itu orientasinya harus memiliki pekerjaan yang penghasilannya tinggi. Betul sekali. Dan jadi orang kaya, menolong orang, memiliki kebebasan waktu, menikah dan berkeluarga. Orang religius, wah orang religius ini Pak Sumarlin ini. Tidak jawab ada juga yang abstain, memiliki anak, naik haji. Nah, ini beberapa respon yang diambil di tahun 2019. Jadi respon tertinggi itu ialah membahagiakan kedua orang tua ya, kemudian memiliki rumah dan lain-lain. Nah, kebiasaan milenial selanjutnya yaitu untuk mengatur keuangan. Jadi kalau adik-adik mahasiswi ini biasanya kalau ada yang sudah kerja dia bisa atur keuangannya. Tapi kalau ada yang masih mungkin, mohon maaf, dari orang tua, itu juga adik-adik bisa manage sesuai dengan kebutuhan atau keperluan yang dibutuhkan. Nah, biasanya kalau zaman sekarang ini, karena kita sistemnya online, biasanya kuotanya lebih diperbanyak, pengeluarannya di kota, tapi untuk bensinnya atau transportasi yang naik kendaraan umum itu udah berkurang. Nah, ini tadi milenialnya tabungannya 10,7, hiburan dia 8, asuransi ada juga yang berpikir asuransi, ada juga ini internet mungkin untuk di masa pandemi saat ini mungkin dia agak cenderung naik ya, karena itu tadi banyak Zoom dan telepon. Nah, penyisihan untuk amal zakat ini biasanya mohon maaf yang untuk muslim wajib 2,5% ya zakat di tahunnya. Terus cicil hutang kalau ada tunggakan angsuran dan investasi. Nah, mungkin kita selangkan jawab atau bagaimana Pak Iksan? Atau sekalian materi dulu semua? Langsung materi saja dulu Pak semuanya. Nanti setelah selesai materinya baru kita Q&A dengan siswa. Ya, kasih ingat Pak ya kalau saya lewat waktunya. Oke, baik. Jadi berdasarkan SPED milenial itu dari IDN lagi, IDN Research Institute bersama Alfara Research Center di 2019 itu hanya 10,7% dari pendapatan yang ditabung. Nah, 10,7 dari pendapatan, misalnya dia pendapatannya 10 juta, dia cuma bisa menabung sekitar 1.700.000. Nah, dan untuk berpikir berinvestasi itu dia cuma 2%. Nah, ini sangat kurang ya menurut survei riset kami tentang bagaimana orang untuk berinvestasi ke depannya. Memang COVID-19 ini memang agak sulit ya, katanya orang bagaimana mau investasi Pak, makan aja sulit sekarang. Bagaimana mau tabung Pak, untuk bertahan hidup aja pas-pasan. Nah, betul ketika corona ini datang, tapi alhamdulillah depan ini kita Indonesia merupakan negara terbaik kedua kalau tidak salah ya untuk penanganan COVID-19. Jadi kita insya Allah 2022 di tahun berikutnya kita akan new normal dan bisa menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala.
Nah, ini dia lifestyle. Nah, mungkin banyak adik-adik ini ya. Jadi saya juga merasakan pernah jadi mahasiswi paling enak itu nongkrong sama teman atau nongkrong sama doi, pacar ya. Nah, nongkrong pasti kita sering nongkrong, dan kedua ini yang lagi booming dan lagi tren ya untuk e-commerce. Jadi siapa yang pesan item kira-kira lebih dari 3 di tanggal 12 bulan 12 kemarin. Pak Sumarlin mungkin ada yang di closing di Harbolnas kemarin, Pak. Di order pasti ada, Pak ya? Iya, Pak. Nah, karena Pak Fuad itu saya lihat di rumah ada pesanannya 5 datang di Harbolnas. Ya pesan, waduh. Jadi untuk sepatu itu Pak Barul, karena suka beli sepatu dia. Pak. Ya, sepatu padahal kakinya cuma 2, Pak. Sepatunya 10. Jadi ini dia tadi saya sampaikan bahwa memang lifestyle ini merupakan merupakan kebiasaan saat ini untuk anak-anak muda yang ya kira-kira usianya remaja lah ya. Jadi untuk nongki sama teman, untuk pembelanjaan e-commerce, padahal e-commerce itu atau barang-barang online itu kita tidak terlalu butuhkan, tapi karena ada promo, enggak apa-apa, untuk cadangan dipakai nanti mungkin. Cantik, bagus barangnya, lucu, beli. Mumpung murah, mumpung gratis ongkir. Nah, ini dia yang mindset lifestyle yang begini yang kita rasa tidak terlalu diperlukan, apalagi untuk adik-adik semua, karena lebih cenderung kita tekankan di bagaimana uang kita bisa tersimpan dengan baik atau diinvestasikan. Nah, ada juga yang hobi motoran, mungkin modifikasi motor sampai puluhan juta, sampai lebih baik tidak makan, yang penting motornya harus mengkilat atau bagus dilihat kalau kopdar. Nah, ini juga menjadi kendala atau penyakit untuk teman-teman adik-adikku sekalian, bahwa hobi itu harus sewajarnya. Jadi jangan jadi BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita ya. Jangan jadi sesuai kebutuhan lah ya. Sesuai kebutuhan dan kemampuan teman-teman adik-adikku sekalian. Nah, memang sih katanya memang anak muda biasa kalau temannya miliki ini, kita juga cenderung saya juga mau deh, dipaksakan aja pakai Shopee Later. Bayarnya 12 bulan misalnya, dicicil kan. E-commerce sekarang semua sudah menyediakan pay later ya. Kalau di Traveloka kalau mau beli tiket penerbangan pay later, mau holiday ke Bali pay later, mau belanja pinjaman online untuk jajan di Bali, terus mau pakai baju atau belanja-belanja yang lain bisa langsung Shopee Pay. Nah, ini kebutuhannya tercukupi, tapi sebenarnya ini akan menyiksa diri sendiri karena bersifat kayak bom waktu pinjaman. Jadi teman-teman meskipun ada peluang untuk pinjaman online, Shopee Pay, Later, tolong untuk mengkondisikan kebutuhan dan kemampuan bayar adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi saya merasa 3 ini yang paling berbahaya dan paling menarik, karena saya juga sempat tertarik di tanggal 12 itu saya pesan loop untuk membantu saya kerja kan. Kalau loop ada loop untuk biasa kalau lihat cap emas itu kan di Pegadaian. Nah, saya pesan itu ada juga di Shopee.
saya sempat pesan di tanggal 12/12 itu di Harbolnas. Jadi manfaatkan e-commerce, manfaatkan fasilitas internet dengan baik dan bijak. Oke, next. Ini tadi waspada jebakan finansial, sama menyukai experience spending yang konsumtif ketimbang investasi, lebih ingin modifikasi motor daripada makannya atau bayar SPP Pak Ihsan ya, SPP di YPUP, jadi sehingga SPP-nya terpakai, aduh. Karena hobi itu yang tidak tertahan kan, yang konsumtif. Tidak takut berutang atau pay later. Nah ini tadi teman-teman saya ulangi. Meskipun pinjaman online banyak menjamur ribuan, jadi teman-teman bisa pinjam berapapun, dimanapun, itu akan mempengaruhi BI checking teman-teman. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya BI checking ya, jadi track record pembayaran teman-teman atau adik-adik semua, Bapak Ibu dosen terekam di BI. Jadi ada catatan rekor, mau itu kartu kredit, mau itu Rp1.000 sekalipun, itu akan menjadi kolektibilitas bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, cenderung menunda pemenuhan kebutuhan primer. Nah, kita harus tahu nih, kebutuhan primer kita apa, sekunder apa, tersier apa. Jadi teman-teman harus menempatkan kebutuhan pokok itu harus diutamakan dibandingkan yang lain. Contoh makan, pendidikan, sandang pangan, papan, itu harus terpenuhi, dan selanjutnya untuk hobi maupun investasi. Nah, ini dia 3 faktor, sama tadi dengan slide tadi cuma gambar. Ini saya tampilkan juga zakat dan investasi. Kalau saya, menurut saya ini ya 3 poin. Zakat dan investasi itu paling wajib untuk saya. Jadi saya berpenghasilan, alhamdulillah tiap bulan menyisihkan tidak seberapa tapi konsisten. Jadi investasi itu harus konsisten. Sama seperti zakat, kita wajib bayar zakat di tiap bulan tahunnya, kita bayar zakat. Nah, kedua, kebutuhan primer, sandang pangan dan papan. Jadi contoh saya ya, sudah ada 2 anak, istri, jadi saya tidak boleh lagi memikirkan, bukan memikirkan, mengesampingkan hobi atau hasrat-hasrat yang biasa muncul ketika membuka e-commerce. Nah, ini tidak kalah penting untuk adik-adik semua terus belajar di kampus maupun yang dibilang Pak, terus belajar dimanapun tempatnya, itu ada kelas, itu adalah kelas, siapapun orangnya itu adalah guru, jadikan semua tempat adalah kelas. Ini juga peningkatan kompeten ini kita, saya rasa adik-adik semua sudah lihat di internet, banyak itu untuk di Makassar sudah banyak public speaking, misalnya siapa ya, public speaking, beda consulting, di beda consulting. Nah, terus tingkatkan, ikuti seminar-seminar yang memang sumber atau ilmunya menurut teman-teman semua, adik-adik semua bermanfaat. Nah, mengapa kita harus berinvestasi? Nah, tadi mungkin ada yang bilang, wah ini Pak Fahrul boro-boro kita investasi nabung untuk makan saja susah, enggak apa-apa. Jadi investasi itu tidak menilai kita banyak atau sedikitnya, tapi konsisten ya. Jadi teman-teman juga enggak boleh paksakan untuk berinvestasi daripada makan atau bayar SPP di YPUP. Jadi kewajiban primer harus dilengkapi dulu, dan kemudian selanjutnya itu berinvestasi. Nah, kenapa kita berinvestasi itu, kita tahu tingkat inflasi setiap tahun pasti ada inflasi. Ingat zaman Soeharto kalau tidak salah, kita agak susah ya
inflasi tinggi sekali waktu itu. Kedua, masa produktif dan tidak produktif. Nah, ini yang saya menarik ini, masa produktif dan tidak produktif. Nah, masa produktif ini katanya, kata Jack Ma, pemilik Alibaba Group, yang orang terkait. Nah, ketika orang itu berumur 20 sampai 35 kalau tidak salah, 20 sampai 35 itu adalah masa produk. Nah, selanjutnya kata Jack Ma, 35 ke atas kita usahakan telah menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan di umur 20 sampai 35 tersebut. Nah, saya pernah juga lihat tahu vlognya Raffi Ahmad, katanya Raffi Ahmad itu mau kerja sampai berapa dulu. Selanjutnya dia target di umur 40-an udah tidak kerja lagi, dia cuma mau menikmati hasil, tapi mungkin Rafathar yang kerja. Rafathar yang lanjutkan. Nah, itu dia. Kita ada masa produktif dan masa tidak produktif kita. Nah, ketiga, tentunya kita mau investasi ialah memperoleh keuntungan. Nah, siapa di sini yang mau investasi? Berinvestasi kan memang untuk persiapan hari tua, memperoleh keuntungan di kemudian hari. Nah, ini salah satu definisi dari investasi itu, memperoleh keuntungan. Buat apa kita investasi kalau tidak meraih keuntungan? Nah, terakhir kita menjaga daya beli. Nah, menjaga daya beli itu mungkin karena tingkat inflasi semakin tahun. Kalau emas biasanya di tahun 97 kalau tidak salah itu emas 200 ribuan. Sekarang emas itu di sekitar 900, hampir tembus 1 juta. Jadi kalau misalnya dari 97 kita sudah beli 1 kilo misalnya di harga 200 juta, sekarang kalau kita konversi ke uang itu hampir 1 M. Jadi manfaat emas, dia tahan terhadap inflasi dan pastinya juga di kemudian hari akan memperoleh keuntungan. Nah, ini dia jenis-jenis investasi beserta resikonya ya. Nah, ada kripto. Siapa yang main kripto? Bitcoin. Ada yang pernah? Di anak-anak muda itu, di anak mahasiswa banyak sudah pernah kripto. Asal jangan anu ya. X domino, jangan. Nah, itu domino itu di warkop di mana X domino terus. Nah, ini ada kripto, ada saham, mata uang asing, reksadana, obligasi, emas dan tabungan. Nah, ini profil-profil untuk teman-teman atau adik-adik semua untuk mengikuti investasi. Jadi banyak investasi yang bisa dilakukan. Pak Fahrul ini menjelaskan investasi tentang emas doang. Padahal banyak investasi yang lebih bagus, Bitcoin, kripto. Nah, ini dia tadi profilnya. Kita bisa untuk berinvestasi kripto maupun Bitcoin dan lain-lain itu asal kita tahu cara mainnya ya. Jadi kita harus tahu cara mainnya dan pastinya resiko untuk karena dia berbentuk permainan saham itu agak tinggi. Jadi kadang mau untung jadinya buntung. Hari ini untung naik, besoknya rugi. Saya sempat ikut, saya deposit itu hari, coba ya, karena disaranin sama bos juga. Bitcoin saya deposit 1.500.000, main sedikit karena takut hangus uangnya karena cuma mau belajar. Sekarang alhamdulillah tinggal 200.000 kalau dirupiahkan. Jadi sangat tinggi resikonya. Padahal dari 1,5 itu saya pernah naik di 2 jutaan lebih, tapi sekarang hasilnya tinggal 200.000.
Nah, ini dia tadi emas itu likuiditasnya tinggi, hasilnya menengah, risikonya sangat rendah. Jadi emas itu kategori risikonya rendah karena dimiliki dan kalau mau diuangkan bisa ke Pegadaian, bisa ke Somba Opo. Oke, ini ada juga tabungan teman-teman, adik-adik sekalian, mungkin pembayaran SPP-nya di YPUP, sistem virtual account biasanya di bank, misalnya BTN, BNI, Mandiri, ini bisa juga dipakai tabungan, tapi memang likuiditasnya gampang, ditarik pakai ATM saja atau tarik tunai di teller, tapi hasilnya atau perkembangan pertumbuhannya itu menurut kami, kalau adik-adik cuma punya 10 juta misalnya di tabungan, itu akan habis dengan sendirinya karena biaya administrasi bulanan. Nah, risikonya memang rendah, tapi itu tadi, manfaat atau menginginkan keuntungan di kemudian hari itu agak susah. Kalau mau untung tapi sedikit, itu biasanya main di deposito. Kalau di perbankan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa emas tadi tahan invasi, asetnya nyata dan awet, mudah dibeli, mudah dikelola, mudah diuangkan, mudah dipindah tangankan atau diwariskan. Nah, orang-orang tua dulu ini biasanya kebanyakan lebih baik emas, tanah. Biasanya dia salurkan semua uangnya ke emas atau tanah. Nah, dia bentuk LM, saya bawa juga, aduh nggak kelihatan ya. Ada bentuknya juga. Ini kepingan LM, tapi ini cuma 5 gram ya. Tapi ada versi-versinya sekarang, versi Mickey Mouse. Nah, ini saya biasa taruh di dompet, jadi kalau lupa nggak ada duit, jadi langsung saja ke Pegadaiannya, gadein untuk saya mau, siapa tahu jalan, mau beli sesuatu. Nah, ini kenapa Mas? Ini berangkas, gambar berangkas. Enggak semua ya, Pegadaian berangkasnya full begini Mas, enggak semua. Ini cuma gambar. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa emas itu di tahun 97 seharga 25.000 per gram, 97 ya. Ini 25.000 per gram. Kayaknya salah. Ini di 200 ribuan kalau enggak salah. Dan sekarang dengan 200 gram di 97 itu kita dapat membeli motor dengan 200 gram. Dengan motor seharga 5 juta. Ini di 97. Ini proyeksi ya. Kalau orang bilang proyeksi bahwa di 97 itu emas 200 gram itu senilai dengan motor yang seharga 5 juta. Nah, sekarang di tahun 2021, motor seharga 15 juta tersebut cuma bisa dibeli dengan emas 15 gram. Nah, udah kebayang perbedaan kalau kita simpan uang dengan simpan emas. Di 97 saya bawa uang 1 juta ini. Di 97 ini 1 juta sudah banyak sekali. Menurut saya 97 ini banyak sekali. Nah, ketika dibawa di 2021, dipakai ngopi sama teman berempat sudah habis. Apalagi kalau ngopinya di Starbucks. Pesannya yang bukan yang tol ya, yang tolnya aja 55.000 kalau enggak salah. Yang tol itu yang kecil, nah itu 55.000. Uang 1 juta dibawa ke mall pasti habis kalau 4 orang. Nah, beda dengan emas. Emas yang kita bawa ini, misalnya contoh 1 juta tersebut saya belikan emas 5 gram, saya bawa ke 2021 itu menghasilkan uang senilai 5 juta rupiah. Jadi sudah kelihatan ya, sudah terlihat bahwa inflasi tidak mempengaruhi emas. Nah, mungkin adik-adik teman-temanku semua lebih tahu ya tentang inflasi, laba usaha, neraca, aktiva tetap, aktiva lancar. Saya cuma pelajari pada saat saya diklat analis, karena kita juga harus terus belajar ya. Kalau kami di Pegadaian terus belajar, ada namanya
Pegadaian Corporate University. Jadi Pegadaian Corporate University. Jadi kita punya kampus juga di Pegadaian. Siapa yang mau mengembangkan kompetennya silakan. Kita kasih pendidikan, kita kasih tempat dan wadah. Nah ini tadi gambarannya. Jaga daya beli. Jaga daya beli. Bilang hapus dia Pak YPP dia kan hapus datin. Nah, boleh kita ngobrol sebentar. Kalau Pak Iksan udah banyak berarti masnya Pak Iksannya karena sering ke Pegadaian. Udah Saya berapa gram, barusan, Pak? saya kurang lebih 10 gram saja Pak Fahrul. Mas saya Gram. tidak Ini banyak. dibelinya pada saat tahun berapa Pak Iksan kalau boleh tahu? Maaf. Sebenarnya saya tidak beli. Saya daripada menggunakan di tempat lain ya, karena mungkin aksesnya ke Pegadaian lebih mudah. Nah kan Pegadaian kan bisa diakses, ada banyak outletnya ya Pak Fahrul sekarang. Ya Pak, ya betul. Banyak outletnya dan saya kira sangat memudahkan kita untuk memperoleh dana karena prosesnya juga sangat-sangat cepat ya. Dibandingkan dengan di bank kita harus menunggu lama. Ya, kalau ini mungkin tidak sampai ya mungkin 10 sampai 15 menit sudah bisa cair dananya. Jadi itu. Saya endorse Pegadaian ini ya. Terima kasih Pak Iksan. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu semua para hadirin di YPUP. Jadi Pegadaian itu bukan lagi perusahaan yang cuma kan ketika Bapak Ibu semua butuh uang harus ke Pegadaian. Nah, Bapak Ibu kelebihan uang juga bisa ke Pegadaian. Bapak Ibu mau naik haji, daftar haji ke Pegadaian. Beli motor, mobil bisa ke Pegadaian. Jadi Pegadaian sekarang sudah transformasi Pak Iksan. Jadi beberapa kita ada 28 produk di Pegadaian yang bisa mengakomodir semuanya. Biar mau bayar air juga kita sudah bisa di Pegadaian, listrik. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua sekalian tidak perlu lagi malu ke Pegadaian. Nanti ke Pegadaian, nggak mau ke Pegadaian nanti dibilang lagi kere, butuh uang, mau gadai. Enggak. Justru kalau orang ke Pegadaian itu berarti banyak emasnya. Makanya saya tanya Pak Iksan. Amin. Kita lanjut. Bagaimana cara beli emas? Itu bisa dengan tunai, cicil, arisan, tabungan emas. Nah, mungkin kayaknya pernah deh Ibu Fitri ke YPUP ya Pak? Ibu Fitri kalau tidak salah untuk seminar di sana terkait untuk emas, arisan, dan mulia. Kita lanjut saja karena kita materinya karena finansial ekonomi. Nah, bukan karena saya dari Pegadaian atau bukan karena saya memang sudah merasakan manfaat. Teman-teman, adik-adik semua, menurut saya paling cocok investasi apa, dan saya menyarankan adik-adik semua untuk lebih memperhatikan lagi atau lebih disiplin untuk berinvestasi ya. Takutnya di hari kemudian atau kalau memang ada waktu yang mendesak, kita butuh sesuatu sementara simpanan kita tidak ada. Di situ letak penyesalan kita biasanya. Kenapa saya tidak investasi dari dulu? Karena sekarang saya butuh uang, gimana ini? Saya butuh untuk beli ini atau misalnya mohon maaf berobat, nah kita tidak punya. Nah ini yang harus dimiliki sama adik-adik semua, perhatian atau minat untuk berinvestasi. Nah di Pegadaian itu sendiri ada namanya Pegadaian Tabungan Emas. Ini dia. Nah kayaknya Pak Fuad sudah ada tabungan emasnya sama Pak Sumarlen kalau tidak salah. Sumarlen sama Pak Fuad. Nah, ini dia tabungan emas. Kenapa saya dari 28 produk Pegadaian, saya memaparkan cuma tabungan emas. Kenapa? Karena
saya merasa tabungan emas ini sangat banyak manfaatnya dan mudah dijangkau oleh kalangan siapapun. Mau itu mahasiswa atau dosen, penghasilan tetap atau tidak tetap, ini bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, sistem tabungan tersebut ialah tabungan uang kita dikonversi ke emas. Jadi contoh saya dulu bergabung di Pegadaian, saya tergolong baru ya Pak Iksan, teman-teman semua. Saya tergolong baru bergabung di Pegadaian di 2016. Saat itu saya menabung tabungan emas itu dengan harga 5 ribuan per 0,01. Jadi di tabungan emas ini kita sudah bisa menabung 0,01 untuk setoran awalnya. Itu setara 5.000 di tahun 2016. Sekarang kita mau nabung ini 0,01 itu sudah di 10.000. Saya juga termasuk orang yang agak sempat menyesal ya. Kenapa enggak semua, enggak setengah dari gaji saya untuk ditabungkan di emas. Kalau tahu begini kan sudah 2 kali lipat saya dapat manfaatnya. Karena saya cuma nabungnya sedikit di 2016. Saya cuma rutin, misalnya sisihkan 300.000, 200.000 untuk tiap bulannya di tabungan emas. Nah, ini semoga penyesalan saya juga tidak dirasakan sama adik-adik semua, apalagi kalau adik-adik atau teman-teman semua nanti memasuki dunia kerja ya, memiliki penghasilan, belum lagi berkeluarga, tetap kami sampaikan untuk tetap berinvestasi atau menargetkan diri untuk menyimpan emas supaya bisa berguna di kemudian hari. Nah, ini tadi transaksinya bisa secara online, lewat PDS, terjangkau, beli emas mulai 10 ribuan. Jadi biar mahasiswa sudah bisa menabung ini. 10.000 udah bisa, Pak Iksan, 0,01 itu. Jaminan karatase 24 karat dan mudah dicairkan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa langsung cairkan di Pegadaian. Ketika sudah menabung, butuh uang, langsung ke Pegadaian untuk cairkan. Nah, bisa juga dicetak berupa logam mulia. Nah, ini the power of Haptari. Nah, saya biasanya bikin slide begini, Pak. Untuk kita tidak terbebani, ini khusus untuk kalau memang ada adik-adik atau teman-teman yang bisa, silakan. Tapi ini khusus yang berpenghasilan, mungkin Bapak Ibu dosen ya, Pak Iksan dan teman-teman, untuk coba ikut program Hapsari 10.000 per hari, tahu-taunya satu tahun sudah 3.650.000. Nah, dibelikan emas dapat 3 gram. Nah, ini 5 tahun ke depan, 5 tahun bisa 13 gram, 10 tahun bisa 25 gram, 15 tahun 40 gram. Nah, terkadang kita biasa tidak berpikir dari hal-hal yang kecil ini. Biasanya orang-orang berpikir menabung itu atau investasi itu harus mulai dari yang besar dan mau hasil yang langsung banyak. Nah, menurut saya, semua investasi itu bagus, tapi yang dilakukan secara konsisten atau rutin itu yang paling baik. Nah, sama dengan ini, hanya perlu selembar aja sehari, 10.000 untuk yang berpenghasilan ya. Saya tidak sarankan untuk adik-adik juga. Kalau ada silakan yang bisa, kalau tidak mungkin untuk Pak Iksan dan kawan-kawan saja. Jadi ini 5 tahun kita bisa dapat 13 gram, 10 tahun ternyata tabungan saya bisa dapat 25 gram, 15 tahun kita bisa dapat 40 gram. Siapa tahu, kita tidak tahu karena harga emas tiap tahun naik, ada peningkatan. Biasa kadang turun tapi cenderung sebentar, kemudian langsung naik lagi di tiap tahunnya. Dari 2016 itu cuma 500.000, sekarang sudah 900-an. Itu hampir naik 2 kali lipat dibanding kita misalnya saya beli tanah nih di daerah Tanjung.
belum tentu dari 2016 ke 2021 saya belinya 1 M misalnya, dan saya mau jual di 2021 2 M. Kemungkinan besar itu akan tidak sampai. Ada peningkatan namun cenderung agak sedikit lah, minim. Itulah perbedaan investasi emas, properti maupun saham. Dan properti juga mungkin belum cocok buat adik-adik semua, teman-teman semua, karena biasanya kalau properti itu kita harus memiliki modal yang besar, ratusan atau miliaran rupiah. Sedangkan tabungan emas ini kita sudah bisa miliki dengan Rp10.000 saja. Next, lanjut. Belum habiskan waktunya Pak Iksan? 5 menit lagi Pak Farol. Ya. Semua jenis investasi, ayo teman-teman, adik-adik semua, saya sampaikan bahwa mari kita lebih melek atau lebih peduli terhadap apa itu investasi, apa itu simpanan, dan lebih konsisten lagi untuk menjalankannya. Nah, sebagai tambahan juga penutup, kurang afdol ya Pak Iksan. Nah, kalau pentingnya juga saya mau share sedikit tentang dunia kerja, karena alhamdulillah saya sudah ada pengalaman di 3 tempat ya, di Danamon, Maybank, sama PT Pegadaian Persero. Nah, menghadapi persaingan dalam dunia karir. Nah, kita tahu adik-adik semua, meskipun kita kuliah online ya, tapi tetap jangan ada yang misalnya tidak menyimak atau cuma off kamera, kemudian tinggalkan. Terus kembangkan kompetensi adik-adik semua, terus asah skillnya, karena kita tahu, saya mohon maaf bukan, tapi dari data strata 1 sangat banyak, ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan strata 1 yang saya tidak bilang tidak kerja ya, belum terserap di dunia kerja. Nah, adik-adik harus mempersiapkan dari sekarang bahwa untuk saingan saya, bisa jadi teman-teman kita semua saingannya di mana, teman-teman semua jadi saingannya pada saat nanti lulus untuk cari kerja. Tetap selalu mengembangkan kompetensi dan skill adik-adik. Jadi jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadilah berlian di antara batu-batu. Paham ya? Jadi jadilah berlian di antara batu-batu. Berlian ditaruh dimanapun, mau di lumpur sekalipun, tetap berlian. Jangan jadi rata-rata atau ikut arus. Nah, dan satu penyampaian juga bahwa di setiap dunia kerja itu memiliki target. Entah itu dunia marketing, entah itu dunia dia cuma